Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Breaking News Berita 1. Pada puncak arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi terjadi pada hari ini, antrean pemudik yang hendak menyeberang Pulau Jawa, Sumatera melalui Pelabuhan Merak meningkat dengan volume mencapai ribuan kendaraan yang terjadi pada tengah malam hingga sore hari. Pemerintah pun mengkhususkan Pelabuhan Merak untuk pemudik pejalan kaki, kendaraan pribadi, dan bus. Lonjakan pemudik terjadi di Pelabuhan Merak. Hingga Rabu siang tadi, terpantau seluruh kantong parkir yang ada di kawasan pelabuhan dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Namun, pergerakan arus masih berlangsung bertahap dan tetap terkendali. Lonjakan pun terlihat pada kendaraan roda 4 atau mobil pribadi serta pick-up yang mencapai 10.704 unit hingga siang hari. Sedangkan untuk kendaraan bus tercatat sebanyak 294 unit. Jumlah kapal yang beroperasi tercatat sebanyak 51 kapal. Sementara jumlah trip atau perjalanan ini mencapai 81 perjalanan. Dan untuk mengurai antrean pemudik, ASDP melakukan berbagai upaya antisipasi. Salah satunya adalah dengan memfungsikan Pelabuhan Indah Kiat sebagai ruang tunggu atau buffer zone bagi kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak. Dan langsung saja kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di puncak arus mudik, tepatnya di Pelabuhan Merak. Sudah ada rekan reporter Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat malam Zulfakar, bagaimana pantauan pergerakan arus mudik di Pelabuhan Merak pada periode puncak hari ini? Silakan. Berangkatannya jam berapa Ibu? Ya, selamat malam Soza dan dapat kami gambarkan pergerakan arus mudik di malam puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten ini nampak memang telah terjadi peningkatan volume yang signifikan ya Soza dan pemirsa Berita 1, dan memang kondisi ini kami lihat sudah terjadi semenjak hari kemarin dini hari hingga sampai kepada malam hari ini Soza, dan memang dominasi juga masih didominasi oleh mobil pribadi, kemudian juga dari pemudik pejalan kaki yang memang dikhususkan bisa melalui menggunakan Pelabuhan Merak, Banten, Soza dan pemirsa Berita 1. Adapun untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, juru kamera Wahyu Santiko akan melihatkan kepada Anda dan pemirsa bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten. Nampak ini adalah antrian yang terjadi di salah satu kantong parkir di Pelabuhan Eksekutif 6 Pelabuhan Merak ya maksud kami. Nampak para pemudik ini memilih untuk menunggu di luar mobil sembari beristirahat, ataupun juga ada yang ke kamar kecil, lalu juga ada yang sedang tadi sempat menyantap berbuka puasa bersama begitu ya di Pelabuhan. Tibanya datang kapal feri yang bersandar di dermaga 6 ini Soza. Nampak memang kalau kami perhatikan juga ada mobil yang sudah melaju ya mendekat ke dermaga di dekat kapal feri, karena nampaknya sudah ada kembali kapal feri yang tersedia di dermaga 6 ini Soza dan pemirsa Berita 1. Memang polanya kami lihat seperti ini terus ya Soza. Jadi ketika ada kapal feri datang dilakukan bongkar muatan, kemudian tidak lama kemudian para pemudik dari Pulau Jawa ini langsung diangkut kembali dengan kapal feri ini yang akan menuju ke Pulau Sumatera, tepatnya di Pelabuhan Bakaheni, Lampung, Soza. Adapun data terakhir yang kami terima dari pihak pengelola pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry menyampaikan setidaknya sudah ada lebih dari 10.000 kendaraan roda 4 mobil pribadi yang telah melintas dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Hal lain juga seperti dengan pemudik pejalan kaki juga mengalami peningkatan. Ada sebanyak 6.000 lebih pemudik pejalan kaki yang telah mudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ya Soza. Artinya tren ini terus meningkat dan sejumlah antisipasi juga telah dilakukan oleh pihak pengelola. Tentunya kita akan masih terus pantau bagaimana arus mudik khususnya di puncak arus mudik pada hari
ini. Sejauh ini itu informasi bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Zulfakar untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita terus akan perbaharui di antaranya terkait dengan informasi antrean panjang kendaraan yang kembali mengular menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada sore tadi. Adapun antrean kendaraan roda 4 kini terpantau mencapai sekitar 5 km. Pemirsa, meskipun antrean kendaraan masih terlihat di kawasan Gilimanuk, kondisi antrean ini dilaporkan mulai berangsur berkurang jika dibandingkan pada pagi hari tadi. Penurunan panjang antrean ini menunjukkan adanya perbaikan arus kendaraan setelah sebelumnya sempat mengular hingga puluhan kilometer dalam beberapa hari terakhir. Kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi, bus antar kota, ini terlihat perlahan mulai terurai. Jika sebelumnya pengendara harus menunggu selama berjam-jam di kantong parkir, kini sebagian besar kendaraan dapat langsung bergerak menuju ke dermaga dan masuk ke dalam kapal tanpa harus mengantri panjang. Dan terkhusus untuk di wilayah Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pemirsa, diprediksi lonjakan arus kendaraan ini masih akan terus terjadi dan ini merupakan dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali yang jatuh pada esok 19 Maret 2026. Seperti diketahui, seluruh aktivitas di Pulau Bali akan dihentikan selama 24 jam saat Nyepi, termasuk diantaranya operasional transportasi, sehingga masyarakat yang hendak keluar pulau memilih untuk berangkat lebih awal. Dan pemirsa, kita akan perbaharui bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ada rekan kontributor Berita 1 Rizky Hidayat yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Rizky, apakah sampai dengan saat ini kondisi antrean panjang kendaraan yang akan menyeberang dari Bali menuju ke wilayah Pulau Jawa ini masih terus terjadi? Baik pemirsa, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Rizky Hidayat. Kita beralih ke informasi seputar pergerakan arus mudik di mana kemacetan parah ini mengular sepanjang 32 km saat masa mudik lebaran di Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada hari Minggu kemarin. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta maaf atas kemacetan yang menyebabkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Kemacetan parah di Pelabuhan Gilimanuk, Bali mulai terjadi sejak Minggu malam pada 15 Maret lalu. Antrian kendaraan terus berlanjut dan memuncak pada awal pekan menyebabkan kemacetan hingga belasan kilometer menuju pelabuhan akibat lonjakan arus mudik serta persiapan penutupan pelabuhan terkait Hari Raya Nyepi. Kemacetan horor ini terjadi karena kapasitas Pelabuhan Gilimanuk tak mampu menampung peningkatan volume penumpang dan kendaraan. Peningkatan volume penumpang dan kendaraan terjadi karena libur lebaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Masyarakat yang hendak keluar Bali memulai perjalanan lebih dulu sebelum pelabuhan ditutup karena Hari Raya Nyepi. Hal tersebut yang membuat kapasitas jalan tidak mampu menampung peningkatan volume kendaraan yang terjadi. PT ASDP Indonesia pun langsung mengantisipasi lonjakan kendaraan untuk melakukan penyeberangan dengan menambah armada kapal hingga total 35 kapal yang dioperasikan di lintas Selat Bali. Pemerintah pun langsung melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran operasional penyeberangan. Berbagai langkah teknis diterapkan guna mengurai kepadatan kendaraan dan penumpang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan sejumlah strategi telah dijalankan, salah satunya mengoperasikan kapal berkapasitas besar dan optimalisasi buffer zone. Ke buffer zone, kemudian memprioritaskan kendaraan-kendaraan kecil dan bis. Kemudian kami juga menambah kapal-kapal yang besar untuk mempercepat
penyeberangan dan memperbesar volume kendaraan yang bisa diangkut. Kemudian juga kami melakukan pola TBB, tiba, bongkar dan berangkat, di mana kapal hanya akan membawa kendaraan maupun penumpang, kemudian melakukan pembongkaran dan kemudian balik lagi ke Gilimanuk. Harap Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi pun ikut buka suara soal antrian panjang pemudik menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Atas nama pemerintah, Pras menyampaikan permohonan maaf terjadinya penumpukan kendaraan dan akan mengevaluasi secara berkala. Pras menegaskan, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif guna mengurangi kepadatan. Memang ada beberapa kejadian yang kami mohon maaf, ada penumpukan oleh karena trafik yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu. Tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan dan antrian-antrian. Pelabuhan Gilimanuk menjadi satu-satunya pelabuhan penyeberangan yang jadi gerbang keluar masuk Pulau Bali. Arus lalu lintas terpusat di pelabuhan itu saja. Tidak seperti di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang di sekitarnya banyak pelabuhan penyeberangan lainnya. Pembagian beban lalu lintas dapat dilakukan. Pemirsa, Breaking News berita satu masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh